Halo semuanya, selamat datang di channel saya, Nisa Rizkita. Saya adalah mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Jember. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dinamika konflik etnopolitik dari bukunya Norbert Roppers yang berjudul Structures, Processes, and Strategies Peaceful for the Constructive Regulation of Ethnopolitical Conflict Intervention. Nah, seperti yang kita tahu, setelah berakhirnya Perang Dingin, intensitas perang antar negara sebenarnya semakin menurun. Namun, ada kecenderungan baru di mana perang berasal dari sisi internal sebuah negara, dan biasanya dilatar belakangi oleh isu etnis. Maka dari itu dikenal dengan istilah konflik etnis. Namun, pada prakteknya, bukan perbedaan etnis yang semata-mata menjadi faktor utama pecahnya konflik. Tapi karena isu etnis telah dipolitisasi, sehingga muncullah istilah baru yang namanya konflik etnopolitik. Nah, di sini saya punya 3 pembahasan besar mengenai dinamika etnopolitik. Yang pertama ada dimensi konstelasi konflik etnopolitik. Yang kedua ada 5 aspek dinamika etnopolitik. Dan yang ketiga kita akan membahas mengenai tantangan apa saja yang menyulitkan penanganan konflik etnopolitik itu sendiri. Nah, dalam dimensi konstelasi konflik etnopolitik, potensi konflik itu sebenarnya bisa dilihat dari kuantitas kelompok etnis yang ada. Dulu di Eropa muncul gagasan bahwa sebisa mungkin suatu negara itu harus mempunyai basis etnonasional yang homogen. Tapi kenyataannya hanya sedikit negara yang sesuai dengan gagasan ini. Sampai saat ini, data etnografis menunjukkan ada ribuan kelompok etnis yang ada di dunia. Maka akan lebih masuk akal jika potensi konflik itu diperhitungkan dengan melihat konflik kekerasan yang terjadi. Nah, untuk melihat pengelompokan etnis, pendekatan minorities at risk percaya bahwa etnisitas itu adalah konstruksi sosial, bukan semata-mata dari warisan historis yang mengakar dari leluhur. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana kuantitas konflik kekerasan yang dilakukan atau yang dialami oleh grup etnopolitik itu sendiri. Dalam rentang tahun 1945 sampai 1994 terjadi 60 kasus konflik kekerasan yang ada di Timur Tengah. Lalu ada 83 kasus di Afrika dan yang paling tinggi ada di Asia dengan 106 kasus. Nah, ada 5 aspek dinamika konflik etnopolitik yang digagas oleh Friedrich Lassell. Yang pertama, ada para pihak yang terlibat, lalu ada juga hubungan para pihak, ada hal yang disengketakan, bagaimana cara konflik terungkap, dan bagaimana sikap dasar dari para pihak itu sendiri. Masuk ke pembahasan yang pertama, para pihak dalam konflik. Tentu pada sebuah etnisitas ada keanggotaan yang ada sejak lahir dan ada pula yang secara sukarela. Jadi ya para pihaknya ya anggota dari komunitas etnis atau politik itu sendiri. Nah, belakangan ini penemuan bangsa mempengaruhi pembentukan etnisitas yang lebih besar dari sebaliknya. Ada 2 tradisi yang berkembang. Yang pertama ada tradisi state nation, di mana mobilisasi politik dan pembentukan rasa persatuan didasarkan pada teritorial, seperti di Inggris dan Prancis. Nah, ada pula yang namanya tradisi culture nation, Jerman dan Eropa Timur, yang pembentukan komunitas politiknya diarahkan pada kategori etnis. Dalam proyek Minorities at Risk, GUR mengusulkan perbedaan menyangkut pembentukan kelompok etnopolitik yang terbagi menjadi 2 kelompok besar. Ada yang namanya national people, ada juga minorities people. National people ini sendiri adalah mereka yang mencari hak untuk menentukan nasib sendiri secara etnonasional. Terbagi lagi menjadi 2, ada etnonasionalis, yaitu kelompok besar yang menghuni suatu pemukiman dan punya sejarah otonomi politik sendiri sejak dulu. Ada juga yang namanya indigenous people, mereka adalah keturunan penduduk asli dan punya budaya yang berbeda dengan kelompok dominan yang menghuni suatu negara. Sedangkan minorities people, mereka itu memperjuangkan status politik, ekonomi, dan sosial yang lebih baik dari sebelumnya. Terbagi menjadi 3 kelompok, ada etnoklasis, militant sect, dan communal contenders. Etnoklasis ini umumnya mereka itu pendatang atau imigran, maka dari itu mereka seringkali ditempatkan di kelas sosial rendah. Sedangkan militant sect itu biasanya mereka kontra terhadap agama dominan di negaranya.
Ada juga communal contenders, mereka bersaing dalam masyarakat heterogen untuk mendapat posisi dalam politik. Lalu bagaimana sih hubungan antara para pihak yang bertentangan? Keadaan yang asimetris atau terjadi kesenjangan jelas jadi penyebab utama adanya konflik. Nah, di sini ada dua pihak yang bersengketa biasanya. Yang pertama itu adalah pihak yang mendukung status quo, dan yang lainnya adalah pihak yang menuntut perubahan terhadap status quo. Nah, di Tersenghas membedakan 3 konstelasi etnopolitik, dan ini berkaitan dengan pengamanan aset, perlawanan terhadap submersion oleh orang asing, juga perlawanan terhadap asimilasi. Masalah dalam sengketa. Masalah dalam sengketa ini tentu berbeda-beda, namun umumnya mereka itu menuntut pengakuan atas hak-hak khusus. Nah, biasanya kelompok minoritas itu didiskriminasi oleh kelompok yang dominan. Maka dari itu mereka ya ingin hak-haknya diakui, baik itu hak dalam politik, hak dalam ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, ada dua konflik yang paling general dan paling kuat. Yang pertama konflik kepentingan, dan yang satu lagi pure konflik identitas. Lalu bagaimana sih konflik dapat terungkap? Umumnya konflik kekerasan itu, konflik etnopolitik, berkembang dalam periode yang sangat lama. Maka dari itu ya konflik itu tidak terjadi, biasanya tidak terjadi secara tiba-tiba. Namun ada hal yang sangat fundamental yang melatar belakanginya, sehingga ya konfliknya berangsur-angsur. Lalu prosesnya melibatkan faktor subjektif dan objektif. Faktor objektif di sini termasuk pola pemukiman, migrasi, rezim pemerintahan, perbedaan pandangan sosial, dan bahkan budaya. Dan dalam konflik etnopolitik itu selalu ada kecenderungan untuk meningkat ke arah kekerasan. Lalu bagaimana sih sikap para pihak terhadap konflik itu sendiri? Ada pihak yang menganggap bahwa ya konflik itu memang wajar terjadi di masyarakat yang majemuk, apalagi dalam negara yang demokratis. Namun sebagian lainnya beranggapan bahwa konflik itu adalah krisis yang harus ditangani secara serius. Nah, yang terakhir, tantangan untuk mengatasi konflik etnopolitik. Nah, yang pertama, kelompok etnis itu selalu mengklaim bahwa mereka adalah komunitas dengan nasib yang sama. Maka dari itu, mereka akan memperjuangkan hak-haknya, mereka akan memperjuangkan harga dirinya, meski dengan jalan kekerasan. Nomor dua, kebanyakan konflik itu bersifat asimetris. Ya, itu tadi, mereka berkonflik itu karena ada kesenjangan, bidang ekonomi, sosial, politik, budaya. Lalu, sengketa etnopolitik melibatkan konflik identitas dan konflik kepentingan. Nah, percampuran antara keduanya ini semakin mempersulit suasana dan membuat konflik itu semakin sulit untuk dilerai. Lalu, sulitnya intervensi damai dalam kasus berat juga membuat konflik itu sulit untuk diselesaikan. Yang terakhir, sikap berbeda yang diberikan oleh para pihak itu mempersulit penyelesaian konflik. Nah, sampai sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga mudah dipahami. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.